Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minggu kelima ya, terkait materi proses manufaktur 2 atau proses manufaktur non konvensional. Adapun materi yang akan kita jelaskan saat ini itu ada electrochemical machining. Ini agak berbeda dengan dua proses wire EDM maupun EDM, karena di sini menggunakan adanya reaksi kimia terhadap arus listrik nih. Kita lanjut. Ya, seperti biasa kita coba pahami studi kasus dari studi kasus atau misalnya mekanisme dari proses ECM ini atau ECM di video ini. ECM is an advanced, extremely accurate metal. Nah, ini dari sini dijelasin bahwa mesinnya itu biasanya dia memiliki dua kompartemen ya, atau dua bagian mesin besar, yang bagian belakang dengan yang bagian depan. Di mana yang bagian belakang ini lebih ke kelistrikan dan storage-nya, yang depan itu untuk bagian prosesnya. Working technique based on electrolysis. ECM, electrochemical machining. Through the use of electricity and chemistry, metal is machined in a non-conventional manner, in which the metal is quickly and accurately eroded to produce the desired three-dimensional. Tuh kan tadi dibilang bahwa dia menggunakan proses elektrolisis ya. Terus pada dasarnya tadi sudah dijelaskan juga termasuk non-konvensional. Terus kata dia bilang tadi akurat dan baik hasil dimensi hasil pemotongan. Nah, memang salah satu ciri khas lain dari non-konvensional machining ini adalah semuanya ya, yaitu biayanya tinggi, dan yang berikutnya adalah biaya tinggi dan proses dari hasilnya itu lebih akurat, lebih baik dibandingkan dengan proses yang konvensional. Itu salah satu cirinya. Maupun biaya tinggi dari mesinnya maupun dari biaya energinya. Kita lanjut. End product. We call the tool that is used to machine a product via ECM an electrode or cathode. This electrode has the inverse form of the desired end product. Nah, tadi dia bilang bahwa pada dasarnya dia itu welding, dia tidak ada elektroda, di mana elektrodanya itu ada anoda dan katoda, sama seperti yang sebelumnya, di mana dia tidak menggunakan toolsnya, di mana kalau di proses konvensional kita menggunakan tools yang langsung kontak dengan benda kerja. Nah, di sini dia melalui media lain. Nah, media lain yang di sini itu dia menggunakan katoda dan anoda. Dari sini aja kita sudah lihat bahwa ini seperti di proses elektrolisis atau misalnya di proses seperti electroplating yang lainnya, dia menggunakan aliran listrik dalam melakukan cairan kimia. Nah, kalau dalam proses ini kalian lihat bahwa dalam prosesnya itu benda kerja atau bukan benda kerja, yang melakukan kontak antara permukaan benda kerja dengan elektroda yang hampir berdekatan itu harus terendam. Beda yang sebelumnya yang di EDM itu terendam, itu seluruh benda kerja itu terendam. Nah, kalau yang di sini bisa diatur bahwa ini tidak harus semuanya. Bisa saja mekanismenya itu seperti ini, yaitu memastikan bahwa pada saat benda kerja yang akan dialiri listrik dengan elektrodanya itu sudah terendam. Makanya tadi di sini ada selang untuk menyemprotkan cairan, terus kemudian cairan itu sehingga memenuhi bagian yang akan diproses. Does not wear during the process. The material used for the electrode does not have to be harder than the workpiece either, because it makes no contact with the workpiece electrically. Nah, tadi dibilang karena ini non-konvensional, ya kita nggak perlu memperkirakan tadi hal lebih keras ataupun lebih kuat ya, karena memang nggak ada kontak. Beda dengan konvensional. Yang konvensional secara umum yaitu ya kalau kita mau motong
banyak karbon, maka kita harus nyari yang lebih kuat atau lebih keras dari banyak karbon toolsnya. Kalau misalnya kita memotong yang lebih keras benda kerjanya, ya berarti nyari yang potongnya lebih keras gitu. Tidak mungkin kan kita motong dengan benda yang lebih lunak. Nah, itu logikanya. Or mechanically. The metal workpiece in its raw form is eroded via an electrochemical process to achieve the desired end product. Nah, ini bisa dibilang bahwa yang bagian bawah itu hasil produk akhir ya. Kalau yang bagian atas itu adalah cetakannya yang tersambung dengan tadi elektroda, sehingga yang tadinya bendanya tidak terbentuk, terus kemudian dia akan memaksa terpotong sedikit demi sedikit sehingga bentuk akhirnya menjadi bentuk yang di bagian bawah. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya bentuknya ini kotak, gitu ya, di benda kerja awalnya itu kotak atau balok, gitu. Nah, dia akan memotong sama seperti yang sebelumnya sedikit demi sedikit. Nah, jadi si dies atasnya itu, si cetakannya itu akan menekan sedikit demi sedikit sampai bagian bawah dan terpotong semua atau terproses machining semua. Nah, prosesnya sama seperti yang lain, dia pergerakannya sangat lambat karena tingkat akurasinya yang sangat tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lebih tinggi. Kemudian pada saat prosesnya sama seperti yang tadi, itu karena persyaratannya adalah ada listrik, berarti kan ada daya yang dialirkan. Terus kemudian ada juga aliran fluida dari chemicalnya tadi yang berfungsi untuk merendam di bagian yang terkena kontak elektroda dengan benda kerja. To illustrate the process, we show a cross-section of the process at the point where the process gap, and therefore the resistance, is lowest, causing the material to dissolve anodically. In the process gap, which locally is smaller than 10 micrometers, the metal on the anode or the workpiece will dissolve quickly and accurately. The released electrons will be used at the cathode for the corresponding reaction. This corresponding reaction may consist of splitting water into hydrogen gas and hydroxyl ions. The dissolved metal ions can combine with these hydroxyl ions to form metal. Nah, ini maksudnya adalah pada saat elektron dari listriknya itu bergerak, dan terus kemudian di dalamnya itu ada cairan chemical dan H2O. Nah, gimana cairan electrical dengan H2O-nya itu akan mengikat metal ion sehingga lapisan mikron atau lapisan kecilnya dari logam itu akan terkikis sedikit-sedikit dengan di bawahnya tadi gabungan antara elektron dengan H2O. Makanya di sini di gambarnya itu tadi ada dari bagian logamnya itu ada yang terbawa ya. Kita lihat tadi. Gap, which locally is smaller than. Nah, ini ya. Jadi yang atas itu cairannya disambung dengan elektron dari listriknya, terus kemudian dia akan mengikat dari metal ionnya tadi, dan metal ion itu akan terkikis. Terus kemudian kalau pertanyaan seberapa banyak metal ion yang akan terkikis, nah itu tergantung dari besarnya elektron yang mengikatnya. Jadi dia akan sama atau sama atau setidaknya mendekati ekivalen atau sama ukurannya. Jadi kalau misalnya dia ingin mempercepat proses pengikatan metal ion atau pengikisan logamnya, nah maka itu harus diperbesar juga elektronnya atau daya listriknya. Kalau cairan dari chemical atau elektrolitisnya tadi itu lebih mengikuti karena kan dia bentuknya sama, dia mekanismenya sama dengan yang lainnya. Dia akan terus bergerak secara cepat. Dia akan bergerak secara cepat sampai yang metal ion yang terikat tadi dia akan terdorong langsung ke storage, terus kemudian ke filter lagi, terus disimpan lagi, terus nanti tadi kan saya dibilang ada 2 kompartemen yang belakangnya itu akan masuk ke bagian yang belakang itu nanti akan melalui beberapa tahap filter sehingga cairan dari chemicalnya ini akan digunakan kembali, sedangkan untuk metal ionnya itu akan tersaring. Nah, ini mekanismenya kurang lebih seperti itu. The metal on the anode or the workpiece will dissolve quickly and Nah, ini yang atas itu maksudnya itu ya siklus sinusoidal pada elektron yang terus bergerak ya.
karena dia kan bergerak dari misalnya anoda ke katoda, terus dia akan terus berputar. Accurately. The released electrons will be used at the cathode for the corresponding reaction. This corresponding reaction may consist of splitting water into hydrogen gas and hydroxyl ions. The dissolved metal ions can combine with these hydroxyl ions to form metal hydroxide. These reaction processes. Nah ini ya, ini dari warna tadi udah terlihat bahwa dia ada yang sudah mengikat, ada yang belum. Karena kan tidak semuanya mengikat ya cairannya, karena setelah mengikat dia akan langsung didorong agar tidak menempel ke benda kerja lagi. Products, metal ions, metal hydroxides, hydrogen gas, and heat are transferred by the electrolyte at a speed varying between 15 and ya. Terus tadi dia kecepatannya juga diatur ya. Bentar, kita pause dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Terus kemudian setelah 50 terikat, meters per second. tadi bilang bahwa kecepatannya apa? 30 meter per second ya kalau nggak salah. Electrolyte can be reused indefinitely due to the use of high quality. Itu yang seperti dia jelaskan tadi bahwa dengan kecepatan itu, terus kemudian dia masuk ke filter, ke kompartemen filter, terus kemudian disaring dan tadi reuse ya, bisa digunakan kembali. Quality filtration and cleansing techniques. Electrochemical machining can be used to process virtually all metals and alloys. Nah, tadi dibilang bahwa electrochemical biasanya memprosesnya itu bahannya metalik tadi ya, metal atau alloys atau campuran. Nah, di sini di slide ini misalnya dia nunjukin beberapa studi kasus gambar yang sudah diproses menggunakan ECM. Di mana prosesnya kalau menggunakan konvensional itu prosesnya enggak sekali jadi. Nah, mungkin ada beberapa contoh, misalnya yang satu menggunakan proses press, terus kemudian ada drilling, terus kemudian nanti ada mungkin milling ya, mungkin ada beberapa lah. Sedangkan yang tadi dia satu kali jalan. The speed of the process is not dependent sama kalau kita membuat gearnya juga sama ya. on the hardness or tough. Tadi dibilang tidak memperdulikan hardness-nya berapa ya, tapi yang penting semuanya bisa diproses dan pengaturan parameternya tadi harus disesuaikan.
toughness of the material, which means that exotic or hard alloys and Nah, hard ini salah satu produk yang dibilang sulit dan agak lama juga jika menggunakan pemesinan konvensional ya, karena bentuknya yang kompleks. Sedangkan kalau di ICM bisa diproses pakai CNC milling 5 aksis mungkin bisa ya, tapi kalau ngelihat di dalamnya ada yang kecil dan luarnya ada yang besar, memprosesnya jadi lebih hati-hati karena arah pergerakannya terbatas ya. steel can be dissolved just as quickly as a soft material, like aluminium. The product features high accuracy. Nah, yang tadi ini termasuk sulit ya. The Ini sulit untuk dibuat misalnya menggunakan yang konvensional. Maaf. Ke next. Zone develops. Nah, ini juga ya. Ini zone salah satu proses yang sulit juga jika menggunakan konvensional atau mungkin dengan CNC 4, 5, 6 aksis bisa ya. Bentuknya yang custom ya. Furthermore, there is no mechanical or thermal load on the tool, so there is no possibility of wear. ECM, electrochemical machining, and advanced metalworking. Oke, itu satu. Nah, sekarang kita bahas dari mekanisme bagaimana cairan dalam elektrochemical itu mengikis logam tadi ya. Ini lebih fokus ke sana. ECM is an advanced, extremely accurate. Nah, ini bisa dibilang sesuai namanya dia bukan ICM. Tapi kalau yang tadi ICM ini lebih ke precision electrochemical machining. Jadi kalau yang tadi akurat, nah ini lebih presisi dan lebih akurat lagi maksudnya. Nah, tadi intinya sama cara perbedaannya, cuman yang membedakan adalah ininya prosesnya menjadi lebih teliti ya, dan lebih presisi. Metalworking technique based on electrolysis. ECM, electrochemical machining. Through the use of electricity and chemistry, metal is machined in a non-conventional manner in which the metal is quickly and accurately eroded to produce. Coba perhatikan, kalau yang tadi itu membuat satu produk, dan di sini dia memungkinkan cetakannya di atas itu sudah langsung membuat bagian bawahnya itu jadi langsung banyak produk kecil-kecil ya. Contoh di sini misalnya ada 10. Ya 10 ini terproses. The desired three-dimensional end product. We call the tool that is used. Nah, ini ya, ini 10 produk yang akan diproses, misalnya disimpan raw materialnya, terus kemudian di bagian atasnya sudah ada cetakan, bentuknya cetakan akhir ya, bentuk cetakan akhir yang akan diproses, dan nanti dia akan memproses di bagian dalam. Dan nanti perlu diperhatikan bahwa di bagian selang yang di sini itu dia akan menyemprotkan cairan kimia yang menjadi proses. Kemudian apa yang akan terjadi jika logam yang sedang dialiri listrik itu tidak terkena cairan? Nah, itu kemungkinan besar itu jadi proses elektrochemicalnya menjadi terhambat sehingga tidak terjadi proses machining yang terjadi antara elektroda atau cetakannya dengan benda kerja. Used to machine a product via ECM, an electrode or cathode. This electrode has the inverse form of the desired end product and suffers no principal wear during the process. Oke ya, jadi sebetulnya itu dia elektrodanya itu bilang bukan yang atas aja, tapi di bagian bawah tempat tersimpannya benda kerja ini, maaf ini 12 ya, bukan 10. Tersimpannya ini itu termasuk elektroda. Jadi untuk mengalirkan dari mengalirkan elektronnya itu dari yang bagian atas ke bagian bawah, kemudian tersiklus terus menerus, itu terjadi pada kedua elektrodanya itu, sehingga bagian tengahnya atau bagian benda kerjanya itu harus benda metalik ya. The material used for the electrode does not have to be harder than the workpiece either, because it makes no contact with the workpiece electrically or mechanically. The metal workpiece in its raw form is dissolved via an electrochemical.
Setelah selesai, kemudian masuk lagi 12, diproses terusnya seperti itu ya. Jadi sama seperti proses mass production pada umumnya. Process to achieve the desired end product. To illustrate Kalau pencet lagi. is smaller, causing the process to achieve the desired end product. To illustrate the process. Nah, ini kalau saya lihat ini sebetulnya sepertinya ya, kalau kita lihat di sini yang biru ini masuk ke semua rongga. Jadi ini, kalau ini ada 12, ini chemicalnya itu menyemprot di seluruh titik yang menyemprot ke 12 titiknya, baik dari kiri kanan terus ke berbagai sisinya gitu ya. Nah, kalau yang bagian depannya ini sepertinya dia tujuannya yang selang yang 2 bawah itu sepertinya untuk menyemprot juga, tapi untuk mendorong fungsinya. Jadi agar si sisa atau tadi yang terikat tadi udah langsung turun ke bawah untuk masuk ke area filter. Process, we show a cross-section of the process at the point where the process gap, and therefore the resistance, is lowest, causing the material to dissolve anodically. In the process gap, which locally is... Nah ini ya, ini ada katoda, anoda, di mana ini bagian bawah dan ini bagian atas, tadi elektrodanya. Terus kemudian cairan kimianya itu mengalir di antaranya. Nah, karena anodanya ini kan bentuknya sudah terbentuk ya, sama. Nah, tapi kalau yang di kasus tadi kan anodanya itu lurus, sedangkan di atasnya simpan benda kerja gitu ya. Nah, benda kerja itu yang nanti akan terkikis oleh katodanya. Smaller than 50 micrometers, the metal on the anode or workpiece will dissolve. Ya, sama itu ya, dissolve katanya. Jadi perbagian mikron pada permukaan benda kerjanya itu akan terkikis terus-menerus. Quickly and accurately. The released electrons will be used at the cathode for the corresponding reaction. This corresponding reaction may consist of splitting water into hydrogen gas and hydroxyl ions. The dissolved metal ions can combine with these hydroxyl ions to form metal hydroxide. So, digabungnya itu jadi metal hydroxide ya. Nah, itu di bagian ini tuh nanti masuk ke kompartemen yang katanya dibilang tadi untuk cleansing, untuk pembersihan, sehingga hanya memisahkan metal ionnya tadi saja. Yang sisanya chemicalnya bisa digunakan kembali. These reaction products, metal ions, metal hydroxides, hydrogen. Nah, itu tadi ya, campuran-campuran saya dengar metal hydroxide, metal ion itu kan terikat. Gas and heat are transferred by the electrolyte at a speed varying between 10 and 50 meters per second. The electrolyte can be reused indefinitely due to the use of 10 sampai 50 meter per second kecepatan dari cairannya, sehingga bisa masuk ke bagian filter untuk bisa digunakan kembali. High quality filtration and cleansing techniques. Electrochemical machining can be used to process virtually all metals and alloys. The speed of the process is not dependent on the hardness or toughness of the material. Nah, itu diulang lagi ya sama dia bahwa tidak pada saat proses ini, walaupun misalnya sudah sesuai bahannya metalik, itu lagi-lagi sama dengan non konvensional yang lain, itu kita tidak memperkirakan benda kerja itu seberapa keras atau seberapa tangguh gitu ya, tadi hardness or toughness. Tapi di sini yang dilihat adalah bahwa dia bisa diproses atau tidak. Nah, jadi misalnya harus metalik ya, itu harus metalik ya, enggak harus tadi karena tidak ada kontak ya antara benda kerja dengan elektrodanya. Jadi enggak dipikirkan seberapa keras, seberapa tangguh dari bahannya, sehingga untuk toolsnya diatur itu, ini enggak perlu ya. Walaupun rugi-ruginya sama seperti yang lain adalah elektrodanya lama-kelamaan dia akan menipis dan itu perlu repair ulang. Karena kan bentuknya jadi tidak beraturan. Which means that exotic or hard alloys and hardened steel can be dissolved just as quickly as a soft material like aluminum. Nah, itu tadi dibilang bahwa material lunak atau alloy melunak seperti aluminium itu bisa diproses sebenarnya, jadi tidak jadi masalah. ECM process may need to operate over more than one axis to dissolve the workpiece into the desired end product. Ini
Jika digambarnya disederhanakan, konsepnya sama tadi ya. Ada anoda, ada katoda, terus di tengah ada benda kerja, terus kemudian anodanya sebagai untuk menyalurkan listrik, katodanya itu yang memberikan arus listrik sambil mengikis sedikit demi sedikit. Being able to operate over multiple axes allows the ECM process to produce highly complex products that are difficult or impractical to machine. Nah, ini berbeda lagi kalau yang tadi itu produknya tidak kompleks ya, katanya hanya aksis dari anodanya itu turun saja. Nah, ini bisa lebih kompleks seperti CNC aksis yang banyak ya, dimana anoda katodanya dibuat secara vertikal. Kalau yang tadi itu kalau tadi vertikal, ini sebagai jadi horizontal, tapi benda kerjanya menjadi bisa berputar ya, atau bisa bergerak aksis putarnya, sehingga bisa menjangkau ke beberapa bagian yang tidak terkena tadi. Via conventional machining techniques. These products feature high accuracy and surface quality and are completely burr-free. Nah, ini konsepnya sama ya, cuman bedanya tadi vertikal, ini jadi horizontal. Terus benda kerjanya bukan hanya diam, tapi memiliki pergerakan aksis ya. Product is machined without any contact, so the part is not subjected to any mechanical stress, nor is there any thermal stress on the product, so no heat-affected zone develops. Furthermore, there is no mechanical... Ya, tadi diulang beberapa kali bahwa pada saat proses itu di wilayah atau heat affected zone-nya itu terjadi, terus kemudian sehingga menjadi bisa langsung didinginkan atau misalnya bisa diatur ya. Itu mau temperatur berapa. Jadi intinya adalah ini sama seperti ada elektroda, berarti mirip dengan welding sebetulnya. Cuman bedanya kalau welding tadi itu dipanaskan atau listrik menghasilkan panas terus untuk disatukan, kalau yang ini untuk dikikis. Nor thermal load on the tool, so there is no possibility of wear. ECM, electrochemical machining, an advanced metalworking technique that offers a solution. Nah, ini dia tadi ngejelasin berbagai tipenya. Jadi dari yang tipenya biasa, konvensional, terus kemudian tipe yang langsung banyak, batch ya, langsung 12 misalnya, atau tipe yang lainnya yang itu yang untuk kompleks, tapi lebih sedikit diproses. For products that are difficult or impossible to produce. Oke, dari video ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada yang mau diskusi, silakan raise hand. Ada, silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Dari slide berikutnya ini singkat aja, ini lebih ke sudut pandang lain, yaitu bentuk-bentuk produk yang lain. Nah, ini contoh tadi produknya satu ya, single tool, terus nanti ada yang lebih banyak lagi. Keuntungannya yaitu tadi karena dia ruangnya kecil ya, jadi tidak harus direndam dalam sebuah tabung besar atau sebuah kolam besar ya, jadi hanya butuh sekitarnya, terus kemudian sambil didorong agar langsung menjauh dari benda kerja. Nah, dibilang bahwa surface roughness-nya di sini sangat kecil sehingga menjadi sangat halus tampilannya. Pada saat tadi bentuknya tidak ada ukiran, hanya tidak ada apa istilahnya engraving atau emboss gitu ya. Di sini bisa langsung dilakukan secara presisi ya. Bahkan di sini surface roughness-nya sampai 0,03 RA-nya itu atau roughness-nya itu maksudnya adalah kehalusan permukaan. Jadi ini menunjukkan angkanya itu menunjukkan semakin besar nilai surface roughness, maka semakin besar juga
jarak antara puncak dengan lembah dari kekasarannya. Jadi kalau misalnya semakin kecil berarti dia jadi semakin halus ya. Ya, ini contoh yang sama seperti yang tadi. Toolsnya bisa dibuat satu kaligus untuk membuat banyak, tapi hati-hati dalam penempatan benda kerja di bawah harus benar-benar tepat ya. Makanya biasanya di bagian bawahnya itu diberikan jig and fixture agar tepat dengan yang bagian atas. Jadi kalau misalnya flat aja nggak ada jig fixture, itu akan bergeser 1 mikron atau mili aja, itu akan merubah posisi dari prosesnya. Makanya di sini dibilang tadi bisa high reproducibility, atau misalnya untuk mass production cocok gitu, walaupun dia termasuk presisi dan non konvensional. Ini sama ya, kalau misalnya bentuk benda kerja yang di bagian bawah, yang aliran chemicalnya tadi di bagian masuk, misalnya di sela-sela toolsnya, dan yang hijau itu adalah elektrodanya. Nah ini semakin mendekat itu semakin mengikis ya. Dan elektrodanya itu tetap harus melalui atau kontak dengan cairan chemicalnya. Nah, tadi dibilang bahwa yang bagian yang luarnya insulator, karena maksudnya adalah dia tidak mengharapkan listriknya itu ke samping ya, menghancurkan di bagian luar. Nah, terus yang tadi dibilang bahwa no heat effective zone, maksudnya kalau heat effective zone itu di zona yang di bagian inti pada saat proses, salah satunya pada proses pengelasan. Jadi kalau misalnya proses pengelasannya itu pas proses pengelasan di bagian heat active zone-nya itu dia akan panas ya, dan itu akan mengalami perubahan fasa atau misalnya perubahan struktur, sehingga merubah kekerasan atau properties dari materialnya. Kalau yang di sini tadi no heat active zone, jadi setelah diproses, dikikis, ya tidak ada panas yang terjadi, karena bentuknya tadi ikatan menjadi mengikat metal ion ya, jadi metal hydroxide. Sama ya, tadi dibilang sama yang seperti IDM, dia akan naik turun untuk prosesnya, karena untuk membiarkan si metal hydroxide atau metal ion yang terikat tadi untuk dialirkan ke lokasi filter ya. Nah di sini juga sama, proses temperaturnya kurang lebih 20 derajat Celcius ya. Tidak ada kontaminasi. Berbeda dengan yang menggunakan EDM, di mana dia akan menghasilkan panas yang cukup tinggi karena terjadinya ada listrik. Di sini dibilang tadi extremely elektrodanya bertahan cukup lama, karena memang di sini tidak ada menghasilkan panas ya, karena listriknya itu untuk mengikat metal ion. Ini amplitudenya ya. Dia akan turun sedikit demi sedikit. Perhatikan yang bagian garis merahnya. Ya, ini simulasi ya. Jika misalnya bagian atas itu tadi elektroda, yang bagian bawahnya itu logam. Di mana logamnya itu misalnya campuran antara Fe atau iron atau besi ya, dicampur dengan Cr atau krom. Ini contoh sebenarnya. Tidak ada kontak sama sekali
dan tidak ada panas yang terjadi, itu langsung dapat melepaskan. Cukup ya? Oke, ada pertanyaan yang raise hand mungkin? Atau saya selesaikan dulu ya. Simpelnya atau dengan mudah, penjelasan mudahnya itu prosesnya itu tadi, kalau misalnya di bagian benda kerja itu sebagai anoda karena menempel di bagian bawah ya anoda, kemudian ada benda kerja awalnya berbentuknya kotak misalnya atau balok, terus kemudian ada bentuk ukuran atau custom di bagian katoda di bagian atas, kemudian masing-masing dialiri oleh kutub negatif dan positif. Terus kemudian gimana tadi elektrodanya bergerak di bagian atas, terus kemudian electrolyte flow-nya itu tadi mengalir ya. Nah, makanya pada saat sedikit demi sedikit tadi bergerak, akhirnya benda kerja dengan anodanya tadi atau kutub positifnya dia akan terkikis tadi sehingga membentuk bentuk yang mirip dengan yang bagian atas. Kurang lebih sama seperti itu ya. Konsep sederhana. Nah, ini ada penjelasan yang lain, mungkin nanti kalian bisa hitung. Kita bisa hitung misalnya di sini jika diketahui ya produknya itu adalah iron, memiliki density, terus kemudian nilai valensinya atau weight-nya ini bisa dicari juga. Terus kemudian elektrochemicalnya itu menggunakan cairannya yaitu menggunakan bahan dengan nilai conductivity sekian, terus kemudian besar atau luasan areanya itu elektrodanya itu sekian, terus elektroda gap tadi udah ya, elektroda gap ya, ini initial gap yang terdekat itu berapa, terus kemudian daya listrik yang digunakan yaitu voltage-nya itu berapa, terus kemudian jika kita harus menentukan nilai volumetric remover rate atau MRR ya itu berapa, dan kemudian nilai dari current density. Nah, di sini bisa kita hitung misalnya volumetric remover rate itu adalah besarnya volume yang terkikis dalam 1 detik nih. Makanya ini bisa dilihat ya. Makanya bisa kita hitung kalau misalnya ternyata kita mau mengurangi ketebalannya itu 1 mili, terus kemudian 1 mili dikali luas areanya berapa? Anggap 10 kali 10 mili misalnya. Nah, berarti kan kita bisa hitung tuh volumenya kan. Berarti 10 kali 10 100 kali 1 mili berarti 100 milimeter pangkat 3. Nah, itu kalau misalnya kita ubah ke dalam misalnya menggunakan ini ya, menggunakan ini, terus kemudian kita bisa hitung berapa detik waktu yang diperlukan jika volumetric remover rate-nya ini adalah 1,5 kali 10 pangkat min 8 meter pangkat 3 per second. Nah, ini bisa kita hitung berapa detik tadi untuk mengurangi luas area permukaan benda kerja 10 kali 10 dengan depth of cut-nya 1 mm misalnya. Ya, ini bisa kita hitung ya. Tinggal dibagi aja. Perhitungannya sederhana tadi, nilai-nilai tadi bisa dimasuk-masukkan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan volumetric remover rate? Pada dasarnya sama seperti MRR atau material remover rate yang dijelaskan sebelumnya. Di mana material remover rate-nya itu adalah nilai dari banyaknya material yang terremoval atau misalnya terkikis dalam satuan waktu atau laju kikisannya itu berapa lama. Jadi konsep sederhananya itu jika kalian itu marut kelapa, dari marut kelapa itu kalian dapat keju, ukuran itu balok misalnya. Dari balok ini ukuran 4 kali 4 kali 3 misalnya. Terus menggunakan ini 1 kali dia gerak, 1 detik kalian bergerak memarut itu berapa berkurangnya. Nah, itu adalah remover rate per detik. Itu yang gampangnya seperti itu. Nah, gimana proses remover rate itu bisa dipercepat atau bisa diperlambat tergantung dari tadi kecepatan kita marut ya, atau kecepatan kalau di parutan tadi ya, kecepatan kita memarut kelapa atau keju misalnya, atau misalnya kekuatan kita pada saat menekan, makin ditekan sebetulnya ya jadi semakin cepat habis sebetulnya. Nah, itu terus kemudian semakin cepat juga bergeraknya.
Kalau tadi 1 detik itu cuma bisa 1 bolak-balik ke bawah dan ke atas, bisa aja 1 detik itu bisa nyampe 3 kali atau 4 kali lebih cepat gitu. Dan itu juga mempercepat removal rate. Dan konsepnya sama yang dilakukan pada pemesinan. Semakin cepat dia bergerak, itu semakin cepat dia akan terkikis. Tapi semakin cepat bergerak juga, lihat lagi apakah energi listrik yang diperlukan itu cukup memenuhi atau tidak. Bergerak cepat tapi malah hasilnya buruk atau sama aja dengan yang sebelumnya, ya percuma kan. Makanya diperhatikan apakah memenuhi atau tidak. Nah, volumetric thermal rate di sini itu adalah nilai perhitungan sehingga ini yang direkomendasikan. Jadi kalau misalnya kalian memiliki spesifikasi bahan katoda atau bahan elektrodanya iron, bahan yang diprosesnya itu adalah iron, terus kemudian elektroda ukuran kalian sekian, nah kalian kan mau mengatur nih, betulnya kecepatan removal rate-nya itu sekian, oh berarti 1,5, berarti saya dep 4-nya harus berapa, kecepatan alirannya harus berapa, tinggal dimasuk-masukin. Ini, nah seperti yang kita pelajari di matematika, fisika, atau kimia, pada saat perhitungan ini, itu kita bisa melakukan perhitungan terbalik ya. Contoh misalnya removal rate-nya itu sudah diketahui, terus kemudian elektrodanya diketahui, terus kemudian bisa saja bentuk pertanyaannya adalah berapa banyak listrik yang diperlukan, potensial atau voltage-nya berapa, terus kemudian elektroda gap-nya itu berapa. Itu bisa ya, itu bisa dihitung terbalik gitu ya, untuk menghitung gitu. Terus kalau yang nilai J atau current density ini cukup mudah ya, hanya saya dibagi dengan satuan gap-nya, gap elektroda gap-nya. Atau ada sumber lain, saya di sini bahannya yang lain ya, bahan yang diprosesnya itu bukan hanya iron tapi ini kobalt. Situ bentuknya flat, ukurannya sekian, permukaannya diproses dengan ECM, terus kemudian rencananya akan direduce atau dikurangi 2 mm dengan anggap misalnya secara spesifikasi atomic weight-nya itu dari kobalt itu sekian, density sekian. Ini itu kan dari referensi ya, dari material spesifikasi. Terus kemudian di CM mesinnya ini menggunakan tegangan yang konstan pada 10 volt. Terus menggunakan cairannya itu adalah misalnya NaCl pada 2 mega per liter. Terus kemudian electrical conductivity-nya juga sudah ditentukan dari spesifikasi dari cairannya. Jika diatur jaraknya itu sekian, nah, jaraknya itu tadi ya, jarak yang paling terdekat, jadi tidak boleh melebihi itu. Jadi setelah ke bawah, dia naik lagi, terus ke bawah lagi, terus naik lagi. Terus kalau misalnya ada yang terkikis, dia jadi lebih turun lagi ke bawah. Makanya di sini total working current, nah ini yang ditanyakan adalah current-nya. Kita hitung hambatannya, terus kemudian nilai current. Terus kemudian dari machining time, waktu yang diperoleh dari kobalt diproses yaitu dengan sehingga menjadi kobalt 2 plus 2 minus ya. Sehingga di sini jika kita ketahui bahwa nilai KE-nya tadi sudah dihitung, maka volume yang dikurangi tadi kan 2 mm ya di sini. 2 mm ini dikurangi berarti 2 mm dikali luas area. Maka yang dikurangi adalah 2000 mm per 3. Makanya kita bisa hitung. Dari sini volume dikurangi ini, oh ternyata kita butuh waktu 29 detik untuk mengurangi 2 mm dengan ukuran kobaltnya itu 1000 mm persegi. Itu untuk menghitung waktu. Atau bisa juga kita menggunakan perhitungan terbalik juga ya, untuk menghitung salah satu yang tidak diketahui. Terus kemudian elektroda gap-nya tadi udah dijelaskan, kemudian ada electric flow, feed rate-nya ini juga ditentukan nilai F-nya itu tadi berapa kecepatan turunnya. Lebih diatur lambat bisa, diatur lebih cepat juga bisa. Makanya itu tapi tergantung dari perhitungan kita. Mana yang lebih cocok. Jadi nggak bisa kita asal, ya udah ini pengennya lebih cepat atau misalnya lebih lambat atau jaraknya diperjauh atau perdekat, nggak bisa. Kita harus atur dengan kondisi dari kesemuanya, kondisi dari bahannya, kondisi dari elektrodanya, kondisi dari cairannya, kondisi dari mesinnya, kondisi dari listriknya, harus tetap diperhitungkan. Nah ini kalau kita bandingkan gap width antara machining time
zero feed rate dengan constant feed rate itu ya. Kalau zero feed rate skenario itu machining time-nya akan meningkat seiring dengan meningkatnya jarak. Jadi jaraknya diperjauh, maka waktunya jadi semakin lama. Tapi ada juga misalnya constant feed rate, kasusnya bisa aja ada kejadian di satu waktu dia malah menjadi optimal ya, di satu sisi yang di satu titik gitu. Selain sama seperti yang kemarin kita pada saat kita membahas ini, selain ECM kita ada juga proses yang lain yaitu namanya chemical machining. Ini ada dua proses sebenarnya. Chemical machining itu beda dengan ECM. Ini dia namakan CHM, chemical machining. Nah, yang membedakan adalah dia itu menggunakan dissolution, menggunakan strong acidic atau menggunakan alkaline chemical reagent. Jadi maksudnya dia tidak ada proses chemical tadi, tapi jadi dia mengurangi permukaan benda kerjanya itu menggunakan strong acid atau asam yang sangat kuat ya. Nah, kalau asamnya tidak digunakan dengan baik, itu kan kalau asamnya tinggi itu sampai meja itu bolong misalnya, atau misalnya logam itu langsung bolong, itu kan tanpa perhitungan ya. Tapi di sini menggunakan chemical machining kita bisa memperkirakan itu tadi, makanya di sini select a proper Esan base. Akhirnya kita harus menentukan masking material, tipe masking materialnya, etching kekuatan etching, kedalaman etchingnya, terus kemudian surface roughness-nya berapa, MRR-nya berapa, itu bisa kita atur sehingga untuk mengurangi bagian luar tergantung tadi berapa detik. Oke, itu aja, itu tambahan aja bahwa dalam chemical machining bukan hanya menggunakan electrical, tadi menggunakan aliran listrik, tapi di sini juga dia bisa menggunakan tanpa listrik ya, jadi tapi menggunakan chemical machining aja, nggak ada electrical. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Bisa raise hand mungkin. Oke, cukup. Ya udah, tidak masalah kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Harap diperhatikan presensi, terus kemudian materi-materi yang sudah dipelajari sebelum kita menghadapi ujian tengah semester nanti ya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan di dalam grup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.